Salam semuanya, hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 84. Sebelumnya, mari kita mendengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anakmu pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Setelah saya membaca dan tanya Tuhan apa yang ingin disampaikan pada Mazmur 84 ini, lalu Tuhan mengingatkan saya tentang kisah Maria dan Marta. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk melayani. Lalu kita tahu, Marta komplain dan Tuhan Yesus menjawabnya. Pada Lukas 10 ayat 41-42 yang berbunyi, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apakah bagian terbaik yang dipilih oleh Maria? Berada dekat Tuhan. Pada ayat 1-3, bagaimana penulis itu sangat rindu dan berharap bisa berdekatan dengan Tuhan. Sampai berkata, burung pipit dapat rumah, burung layang-layang dapat sarang. Penulis berharap bisa dapat tempat dekat Tuhan. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah punya kerinduan untuk selalu berdekatan dengan Tuhan? Kalau iya, apa buktinya kalau kita rindu dengan Tuhan? Kalau iya, apa buktinya kalau kita rindu dengan Tuhan? Pada Mazmur 1 ayat 2 yang berbunyi, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, sama seperti Maria. Pada Lukas 10 ayat 39b, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi, terus-menerus baca Alkitab dan merenungkan merupakan bukti bahwa kita rindu berada dekat Tuhan. Lanjut, pada Mazmur 84 ayat 4, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Setelah dapat tempat dekat Tuhan, kita harus terus-menerus menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan cara siema, mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Pada 1 Samuel 15 ayat 22, tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan,
memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan lebih berkenan jika kita siema daripada kita berikan persembahan atau menyanyikan pujian. Pada Mazmur 84 ayat 5, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kenapa dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat melakukan perjalanan atau melakukan perintah Tuhan? Karena dalam diri mereka akan terpancar terang Tuhan, yang akan menyinari dunia yang dipenuhi oleh kegelapan. Dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyinari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, yang masih hidup dalam kegelapan. Pada Yohanes 1 ayat 4-5 yang berbunyi, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pada Mazmur 84 ayat 6-7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bukan hanya menyinari mereka, kita juga dapat menjadi berkat bagi mereka. Dapat mengubah hidup mereka yang dari yang belum mengenal Tuhan jadi mengenal Tuhan. Pada Mazmur 84 ayat 8-9 yang berbunyi, ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah, perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang-orang yang kau urapi. Menurut aku, ini merupakan bentuk klaim janji Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan perintah Tuhan loh. Dengarkan dong doa saya, ya Tuhan, agar dapat terus melakukan kehendak Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 12-14 yang berbunyi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mazmur 84 ayat 10-12 yang berbunyi, sebab lebih baik satu hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Pasal ini ditutup dengan berbahagialah orang yang percaya pada Tuhan. Orang yang berada atau hidup di dalam Tuhan. Sudah pasti kita selalu rindu akan firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Orang yang berada atau hidup di dalam Tuhan sudah pasti terus-menerus Shema, Tuhan sebagai rasa ungkapan syukurnya. Orang yang berada atau hidup dalam Tuhan sudah pasti jadi terang dan berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Sebagai penutup, Tuhan kasih saya ayat, yaitu di 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Memang, banyak tantangan dan rintangan ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi, yakinlah teman-teman, ketika kita hidup dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan agar kita dapat menaklukkan pekerjaan yang Tuhan berikan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.